إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, lanjutkan pelajaran al-aqidah dari pembahasan Al-Qaulul Mufid fi Adillati Tauhid karya Al-Allamah Muhammad Abdul Wahhab Al-Wasabi Al-Yamani rahimahullah ta'ala, dan masih melanjutkan penjelasan dari Al-Lajnah Ad-Daimah yang berkaitan tentang permasalahan al-iman dan bantahan terhadap pemahaman kaum Murji'ah yang mengeluarkan al-a'mal, al-jawarih, mengeluarkan amalan dari definisi al-iman. Lalu di sini Al-Lajnah Ad-Daimah menukil beberapa ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah yang berkaitan tentang permasalahan iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah dan bantahan terhadap kaum Murji'ah dan Khawarij. Qala Syekhul Islam rahimahullah fil aqidatil wasitiyah, berkata Syekhul Islam rahimahullah dalam aqidah al-wasitiyah, wa min usuli ahli sunnati wal jamaah, dan termasuk di antara prinsip ahli sunnati wal jamaah, anna ad-din wal iman qaulun wa amalun, bahwa agama ini, Islam ini, dan iman ini adalah qaulun wa amalun, mencakup ucapan dan perbuatan, amalan. Qaulul qalbi wal lisan wa amalul qalbi wal lisani wal jawarih. Iman itu adalah qaulul qalbi wal lisan, ucapan hati dan lisan. Ini sudah kita terangkan apa makna ucapan hati, demikian pula ucapan lisan, dan amalan hati, amalan lisan, dan anggota tubuh. Wa anna al-imana yazidu bit-ta'ati wa yanqusu bil-ma'siyah, dan bahwasanya iman itu bertambah dengan ketaatan, semakin seorang taat dan menambah ketaatannya kepada Allah Jalla wa Ala, maka bertambah pula keimanan dan berkurang dengan perbuatan kemaksiatan. Wa qala fi kitabil iman, dan beliau juga mengatakan dalam kitabul iman, wa min hadzal babi aqwalus salaf wa a'immatis sunnah fi tafsiril iman, dan dalam permasalahan ini ada ucapan-ucapan para ulama salaf dan para imam-imam sunnah dalam mendefinisikan al-iman. Fataratan yaqulun huwa qaulun wa amal, terkadang mereka mengatakan bahwa iman itu ucapan dan amalan. Wa taratan yaqulun, dan terkadang mereka juga mengatakan huwa qaulun wa amalun wa niyyah, bahwa iman itu adalah ucapan, amalan, demikian pula niat. Wa taratan yaqulun qaulun wa amalun wa niyyatun wa ittiba'us sunnah. Terkadang mereka juga mengatakan iman itu adalah ucapan, amalan, niat, serta mengikuti sunnah. Wa taratan yaqulun, dan terkadang mereka juga mengatakan qaulun bil lisani wa i'tiqadun bil qalbi wa amalun bil jawarih, ucapan dengan lisan, keyakinan dengan hati, dan mengamalkan dengan anggota tubuh. Wa kullu hadza sahihun, dan setiap dari ungkapan ini benar, tidak bertentangan, tidak kontradiksi antara satu dengan yang lain. Semua apa yang dinukil ini saling menguatkan, yang menunjukkan bahwa iman itu mencakup seluruhnya,
baik yang berkaitan dengan keyakinan di dalam hati atau yang berkaitan dengan ucapan dengan lisan, demikian pula amalan dengan anggota tubuh. Wa qala rahimahullah, beliau juga mengatakan, wassalafu ishtadda nakiruhum 'ala al-murji'ah, dan para ulama salaf sangat keras menginginkan mereka terhadap kaum murji'ah lamma akhrajul amala minal iman, tatkala mereka mengeluarkan amalan itu dari penamaan iman, dari definisi iman, di mana kaum murji'ah mereka menganggap bahwa amalan tidak termasuk bagian dari keimanan. Wala raiba anna qawlahum bitasawi imanin nasi min afhashil khata', dan tidaklah diragukan bahwa ucapan mereka bahwa iman manusia itu seluruhnya sama. Jadi mereka menganggap bahwa iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Dan mereka juga mengatakan bahwa kondisi iman seluruh manusia sama, tidak ada perbedaan. Bagi mereka imannya Rasulullah sama seperti imannya seorang pelaku dosa besar. Karena dalam keyakinan mereka iman itu satu tingkat, tidak bertingkat-tingkat. Ya, tidak bertambah dan tidak berkurang. Kata beliau, pendapat ini, perkataan ini min afhashil khata', termasuk kesalahan yang sangat parah. Bal la yatasawa an-nasu fi at-tasdiq wala fil hubbi wala fil khasyati wala fil ilm. Bahkan yang benar, manusia tidak sama dalam hal membenarkan, dalam hal apa yang terdapat di dalam hati mereka, dalam membenarkan apa yang datang dari Allah dan Rasul-Nya. Demikian pula dalam hal kecintaan, mereka tidak sama. Dalam hal takut juga berbeda-beda. Ada seorang yang sangat kuat rasa takutnya kepada Allah, yang menyebabkan hal itu mencegah dia dari melakukan perbuatan kemungkaran, kemaksiatan. Ada yang rasa takutnya sangat lemah di dalam hatinya, yang menyebabkan dia terjatuh dalam perbuatan kemaksiatan dan gemar melakukannya. Wala fil ilm, demikian pula dalam hal ilmunya, pengetahuannya terhadap Allah. Oleh karena itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna a'lamakum billah wa akhsyakum bihi ana. Sesungguhnya aku orang yang paling berilmu tentang Allah dan paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala dibanding kalian. Menunjukkan bahwa keilmuan, rasa takut, rasa cinta itu bertingkat-tingkat, tidak memiliki tingkatan yang sama. Bal yatafadhaluna min wujuhin katsiratin. Namun mereka bertingkat-tingkat dalam hal tersebut dari banyak sisi. Wa qala rahimahullah, dan juga beliau mengatakan rahimahullah ta'ala, masih dari ucapan Syekhul Islam, wa qad adalatil murji'atu fi hadzal asl an bayanil kitab was sunnati wa aqwalis sahabati wat tabi'in lahum bi ihsan. Dan sungguh kelompok murji'ah mereka telah menyimpang, mereka telah berpaling, mereka menyimpang dalam prinsip ini, prinsip iman dari penjelasan kitabullah, demikian pula sunnah, demikian pula perkataan para sahabat, para tabi'in yang mengikuti mereka dengan penuh kebaikan dan ketelitian. Wa'tamadu ala ra'yihim, lalu mereka bersandar kepada pendapat mereka semata, tidak bersandar kepada nas syar'i, wa ala ma ta'awwaluhu bifahmihim lil-lughati, dan mereka bersandar kepada apa yang telah mereka pahami, yang mereka takwil dengan pemahaman mereka di dalam bahasa Arab. Wa hadhihi tariqatu ahlil bid'ah, dan ini merupakan metode ahlul bid'ah, yaitu dalam berpandangan, dalam menetapkan sesuatu tidak merujuk kepada nas-nas dari kitabullah, dari sunnatul Rasul, dan dari perkataan para ulama salaf. Ini adalah metode ahlul bid'ah. Selesai penukilan dari perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah.
ومن الأدلة على أن الأعمال داخلة في حقيقة الإيمان وعلى زيادته ونقصانه بها. Dan termasuk di antara dalil-dalil yang menunjukkan bahwa amalan itu termasuk dalam hakikat iman, dan yang menunjukkan bahwa iman itu bisa bertambah dan berkurang dengannya, dengan amalan, apakah dengan ketaatan atau dengan kemaksiatan. Di antara dalilnya qauluhu ta'ala adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan. Yang menjadi syahid bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, dan ketika dibacakan, dilantunkan kepada mereka ayat-ayat Allah, zadatuhum imanan, bertambah keimanan mereka. Ini menunjukkan bahwa iman itu bertambah. Maka sebagaimana iman bisa bertambah, maka iman pun bisa berkurang. Lalu disebutkan siapa kaum mukminin yang hak, maka diterangkan inilah ciri-ciri mereka. Yang ketika disebut Allah, bergetar hati mereka, bertambah keimanan mereka ketika dilantunkan ayat-ayat Allah, mereka bertawakal kepada Allah, mereka menegakkan salat dan menunaikan zakat, menginfakkan sebagian dari rezeki yang Allah berikan. Ini adalah tanda-tanda iman. Seorang yang memiliki ciri-ciri disebut sebagai al-mu'minuna haqqa, kaum mukminin yang hakiki. Ya, dan disebutkan di sini menegakkan salat, dan itu termasuk dari amalan jasmani, amalan tubuh. Menginfakkan dari sebagian rezeki mereka juga termasuk di antara amalan tubuh, menunjukkan bahwa amalan anggota tubuh termasuk dalam definisi dan hakikat keimanan. Wa qawluhu ta'ala, demikian pula firman Allah Jalla wa Ala, qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون. Di dalam ayat ini juga Allah Azza wa Jalla menyebutkan tanda-tanda kaum mukminin yang hak. Sungguh telah beruntung kaum mukminin. Lalu kemudian disebutkan di antara ciri orang-orang yang mukmin yang mereka beruntungan itu, mereka sholat dengan penuh khusyuan. Dan ini termasuk di antara amalan anggota tubuh. Ya, dan berpaling dari perbuatan sia-sia yang melalaikan, menunaikan zakat, memelihara kemaluan kecuali kepada yang dihalalkan, yaitu kepada istri atau budak wanita. Demikian pula mereka menjaga amanah, dan mereka senantiasa memelihara dan menjaga salat-salat mereka. Sebagian dari apa yang disebutkan ini berkaitan dengan amalan anggota tubuh, menunjukkan bahwa amalan-amalan yang berkaitan dengan anggota tubuh termasuk bagian dari hakikatul iman, dari definisi iman. Wa qaulur Rasul sallallahu alaihi wasallam, demikian pula sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah, a'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Iman itu 70 cabang lebih. Yang tertinggi adalah kalimat la ilaha illallah, yang terendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalanan, dan rasa malu, sifat malu adalah cabang dari keimanan. Maka di sini disebutkan menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan ini termasuk amalan anggota tubuh, yang itu merupakan bagian dari al-iman sebagaimana yang telah kita terangkan. Qala Syekhul Islam rahimahullah fi kitabil imani aidha. Berkata Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim bin Abdus Salam dalam kitabul iman juga, wa aslul iman fil qalbi wa huwa qaulul qalbi wa amaluh.
asal dari iman itu adalah di dalam hati, yaitu ucapan hati dan amalan hati. Itu asal dari keimanan. Asal tasdik, pembenaran seorang, keyakinan seseorang, itu ucapan hati. Demikian pula hal-hal yang berkaitan dengan tawakal, rasa cinta seorang kepada Allah Jalla wa'ala dan kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, pada kaum mukminin. Yang ini adalah merupakan bagian dari amalan hati. Wa huwa iqrarun bitasdiq wal hubbi wal inqiyad, yaitu pernyataan pembenaran dan cinta dan ketundukan. Ini asal daripada keimanan itu, berasal dari hati seseorang. Wa ma kana fil qalbi fala budda an yadhhar mujibuhu wa muqtadahu 'ala al-jawarih. Dan apa yang terdapat di dalam hati, maka itu harus nampak apa yang mengharuskannya, mewajibkannya, dan konsekuensinya pada al-jawarih, pada anggota tubuh seseorang. Artinya itu tidak hanya muncul di dalam hati kemudian tidak ada pengaruhnya, pasti ada pengaruhnya dalam amalan pada anggota tubuh, ya. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, bahwa di dalam jasad seseorang, di dalam diri seorang ada mudghah, ada sepotong daging kecil yang kalau itu baik menyebabkan baiknya seluruh tubuh, kalau itu buruk menyebabkan buruknya seluruh tubuh. Ya, jadi itu akan memberi pengaruh pada anggota tubuh yang lainnya. Wa idza lam ya'mal bimujibihi wa muqtadahu dalla ala adamihi aw dha'fihi. Dan apabila dia tidak mengamalkan sesuatu yang menjadi kewajibannya, ya, yang menjadi konsekuensi pengaruh yang berasal dalam hati, tidak nampak pada anggota tubuhnya, tidak nampak pada jasmaninya, maka itu akan menunjukkan bahwa iman itu enggak ada atau lemah. Tidak ada sama sekali, ala adamihi atau dha'fi atau lemah. Walihada kanat al-a'malu al-zahiratu min mujibi imanil qalbi wa muqtadahu. Oleh karena itu amalan-amalan yang zahir, amalan-amalan anggota tubuh itu termasuk dari konsekuensi dari hal yang menjadi kewajiban iman di dalam hati dan konsekuensinya. Ya, tidak mungkin seorang mengaku punya iman di dalam hati lalu tidak nampak dalam amalannya, dalam anggota tubuhnya. Semakin kuat keimanan dalam hati seorang, maka itu akan semakin menampakkan pengaruh dalam amalannya. Ya, dari sholat, dari puasa, dari ketaatan-ketaatan yang lainnya. Itu asalnya dari hati. Wahiyya tasdiqun lima fil qalbi wa dalilun alaihi wa syahidun lahu. Dan itu merupakan pembenaran. Amalan anggota tubuh merupakan bentuk pembenaran apa yang terdapat di dalam hati dan merupakan dalil yang menunjukkan atas adanya keimanan dan penguat yang menunjukkan adanya iman. Wahiyya syu'batun minal imanil mutlaq wa ba'dun lahu. Dan amalan anggota tubuh tersebut merupakan cabang atau bagian dari iman secara mutlak dan sebagian darinya. Wa qala aidan, dan demikian pula Syekhul Islam Taimiyah mengatakan, bal kullu man ta'ammala ma taquluhu al-khawariju wal murji'atu fi ma'na al-iman alima bil ittirari annahu mukhalifun lirrasul. Kata beliau, setiap orang yang memperhatikan apa yang menjadi pendapat kelompok Khawarij dan kaum Murji'ah tentang makna iman, maka dia mengetahui dengan pasti bahwa pendapat itu, ucapan itu atau keyakinan itu menyelisihi apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ya'lamu bil ittirar anna ta'at Allah wa rasulihi min tamamil iman.
dan dia mengetahui secara pasti bahwa taat kepada Allah dan Rasul termasuk kesempurnaan iman. Wa annahu lam yakun yaj'alu kulla man adhnaba dhanban kafira. Dan bahwa Nabi SAW tidaklah menjadikan setiap orang yang melakukan perbuatan dosa dan maksiat, maka dia menjadi kafir, keluar dari Islam, seperti keyakinan kelompok Khawarij. Rasul tidak demikian. Wa ya'lamu annahu law quddira anna qauman qalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia akan mengetahui bahwasanya kalau seandainya ada satu kaum mereka mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Nahnu nu'minu bima ji'tana bih biqulubina min ghairi syakkin." Kami beriman dengan apa yang engkau bawa, apa yang engkau datangkan kepada kami dengan hati-hati kami tanpa ada keraguan. Wa nuqirru bi alsinatina bisyahadatain, dan kami meyakini dengan lisan-lisan kami dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Illa anna la nuti'uka fi syai'in mimma amarta bi. Hanya saja kami tidak menaatimu, kami tidak menurutimu dalam hal apapun dari apa yang engkau perintahkan kepada kami. Wa nahaita anhu, dan dari apa yang engkau larang darinya, kami tidak mau taat. Yang penting dalam hati kami punya iman dan kami mengucapkan dua kalimat syahadat, tapi amalan kami tidak akan melakukannya sama sekali. Perintah dan larangan kami tidak akan menurutinya. Fala nusalli wala nasumu wala nahujju wala nasluqu bil hadith wala nasluqul hadith. Kami tidak salat, kami tidak puasa, kami tidak haji, kami tidak jujur dalam ucapan, wala nu'addil amanah, kami tidak akan menunaikan amanah, wala nafi bil ahdi, kami tidak akan menunaikan janji, wala nasilur rahim, kami tidak akan menyambung tali silaturrahim, wala naf'alu syai'an minal khairi alladhi amarta bihi. Kami tidak akan melakukan apapun dari kebaikan yang engkau perintahkan. Wa nasyrabul khamr, dan kami minum khamr. Wa nankihu dhawatal maharim, kami akan menikahi wanita-wanita yang merupakan mahram kami, seperti ibunya, seperti saudara kandungnya, seperti putrinya sendiri. Bizina zahir, dengan perbuatan zina yang nampak. Wa naqtul man qadarna alaih, dan kami akan membunuh siapa yang kami mampu untuk membunuhnya. Min ashabika wa ummatika, dari para sahabatmu, dari umatmu. Wa na'khudhu amwalahum, dan kami akan merampas harta-harta mereka. Bal wa naqtuluka aidan, bahkan kami pun akan membunuhmu. Wa nuqatiluka ma'a a'daik, dan kami akan memerangimu bersama dengan musuh-musuhmu. Hal kana, ya, ucapan orang yang seperti ini. Hal kana yatawahhamu aqilun anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu lahu. Apakah ada orang yang berakal menyangka, ya, dengan ucapan yang disebutkan oleh orang ini, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mengatakan kepada mereka, antum mu'minuna kamilul iman, kalian ini orang-orang mukmin yang sempurna imannya? Mungkin enggak? Wa antum ahlu syafa'ati yaumil qiyamah, kalian adalah orang-orang berhak mendapatkan syafaatku nanti pada hari kiamat. Wa yurja lakum alla yadkhula ahdun minkumun nar, dan diharapkan bagi kalian tidak seorang pun dari kalian masuk neraka. Apakah mungkin Nabi akan mengatakan demikian? Tentu tidak. Bal kullu muslimin ya'lamu bil ittirar, bahkan setiap muslim dia pasti mengetahui secara pasti, annahu yaqulu lahum, bahwa Nabi mengatakan kepada mereka, antum akfarun nas bima ji'tu bihi, kalian adalah manusia yang paling kafir, yang paling mengingkari apa yang aku bawa. Wa yadribu riqabahum illam yatubu min dhalik, dan pastilah Nabi akan memenggal leher-leher mereka apabila mereka tidak bertobat dari hal tersebut. Selesai penukilan dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala yang membantah keyakinan kaum Murji'ah demikian pula Khawarij. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin.